terkait adanya kecurangan pada pemilu 2024 yang merugikan perolehan suara salah satu caleg dari PDI Perjuangan DPRD Kota Sibolga Dapil 2 Loosohi Gulo. Untuk itu kuasa hukum Sarma Huta Julu SH angkat bicara tentang laporan pengaduan kecurangan pemilu yang diduga dilakukan PPK Kecamatan Sibolga Selatan. Berikut keterangannya pada awak media, Jumat, tanggal 1 Maret tahun 2024 di seputaran Hotel Topaz. Dari Sibolga M. Tanjung melaporkan untuk SBN TV. Respon keberatan klien kami atas nama Pak Loosohi Gulo terhadap hasil rekapitulasi tingkat kecamatan yang dituangkan dalam formulir D1 Kecamatan Sibolga Selatan, di mana setelah selesai rekapitulasi kami menyandingkan dan mencocokkan dengan C1 hasil, itu terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara C1 hasil dengan D hasil. Nah, atas dasar itu kemudian Pak Loosohi menunjuk saya menjadi kuasa hukumnya. Hari Senin secara resmi kita membuat laporan ke Bawaslu terhadap keberatan terhadap rekapitulasi tanggal 26 Senin. Kami tidak hanya membuat laporan, kemudian kami tindak lanjuti dengan pernyataan keberatan terhadap hasil itu dan meminta supaya keberatan itu dibacakan dan diproses ketika rekapitulasi di tingkat kota, yang hari ini kemudian keberatan itu ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Sibolga dengan mengeluarkan rekomendasi dan membuka kotak suara. Dan ternyata benar setelah kotak suara dibuka, ternyata apa yang kami permasalahkan itu terbukti adanya bahwa ada perbedaan antara C plano, C1 hasil dan D hasil Kecamatan Sibolga Selatan. Langkah selanjutnya, selanjutnya setelah mengetahui seperti ini hasil suara. Selanjutnya, kami sampai hari ini masih ada laporan di Bawaslu Kota Sibolga. Di laporan dan keberatan kita itu, selain kita meminta keberatan ditindaklanjuti dan membuka kotak suara, kita juga meminta Bawaslu Kota Sibolga untuk merekomendasikan nanti kepada KPU agar diperiksa ketua dan anggota PPK beserta operator Sibolga Selatan, supaya jelas pelanggaran apa yang dilakukan mereka, apakah pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, atau pelanggaran kode etik. Jadi kita minta supaya direkomendasikan, karena kenapa ini penting, kita ingin tahu apakah PPK Kota Sibolga ini melakukan itu atas inisiatif sendiri atau ada konflik kepentingan dengan salah satu komisionernya. Kami minta juga kepada PPK Kota Sibolga Selatan untuk bicara, apakah memang ini atas tindakan dan kebijakan mereka sendiri atau karena ada perintah pimpinan, supaya jelas ya dan terang. Menurut Ibu tadi, berapa yang kira-kira terdeteksi? Berapa kecamatan yang terjadi di Sibolga? Apakah memang hanya di Sibolga Selatan dan Sampas, atau mungkin juga terjadi menurut pandangan Ibu di Dapil 1? Ya, saya tidak mau mengomentari yang lain karena saya khusus kuasa hukum Pak Loosohi Gulo yang keberatan terhadap hasil Sibolga Selatan. Di Sibolga Selatan, suara Pak Gulo